Ya, hari ini tetap sama dengan di tahap pertama ya, kita tutup dengan internal game. Yang saya bilang kualitas pemain-pemain di tahap kedua ini secara kualitas mereka lebih di atas dari tahap pertama, karena saya lihat semua pemain yang ada di sini kan sebenarnya rata-rata dari tim yang lolos di 8 besar. Saya bilang secara pengalaman bertanding dalam jam pertandingan mereka lebih baik, dan secara kualitas pun bisa kita lihat dia lebih baik dari Jadi apakah berarti jumlah yang nanti diambil dari gelombang keempat ini jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya? Iya, kalau dari tahap 1 dan tahap 2 kan ada gelombang 1 sampai 4, jadi di gelombang 4 ini saya lihat kita akan lebih banyak lagi dari gelombang 4 dari gelombang 2 sesuai ini. Tadi di GP internal penekanannya seperti apa? Ya, kalau saya lihat secara kualitas teknik, secara skill mereka secara individu mereka sangat baik, tapi mereka masih bermain sesuai dengan apa yang mereka lakukan di SSB atau di akademi atau di klubnya ya. Karena di setiap klub kan pasti secara filosofi berbeda-beda. Tapi di sini saya punya filosofi sendiri dan saya minta pemain bisa bermain dengan sesuai filosofi yang saya mau, sehingga pemain yang bisa masuk di tim saya adalah pemain yang bisa bermain sesuai dengan apa yang saya mau. Coach, tadi nampak agak jengkel dengan pemain sering dribble ketimbang umpan. Bagaimana Coach melihat kebiasaan pemain Indonesia seperti itu? Ya, itu yang saya bilang ke pemain, karena sebenarnya main bola itu sebenarnya mudah, sebenarnya akan dibuat sulit karena dari pemain sendiri, karena pemain membuat sesuatu yang daripada dia passing, dia mau dribble, dia selalu kontrol, itu membuat secara ritme pertandingan akan hilang kan. Jadi itu yang saya sedikit kecewa atau marahnya, karena saya harapkan main bola ke depan kan tidak bisa seperti itu, karena kita secara pengalaman di Piala Asia kemarin saat kita lawan Jepang, saat lawan Australia timnas nasional tidak bisa terima bola dengan enak. Mungkin kalau dia di level di bawahnya, mungkin di EPA, di Suratin, di top score, dia bisa bermain dengan enak karena tidak ada tekanan. Tapi kalau dia ingin tampil di Piala Asia 17 pun sama, dia tidak bisa bermain sesuai dengan apa yang bisa dia lakukan di saat di EPA ya. Tapi saya bersyukur semua punya kualitas cukup baik, tapi itu menjadi concern kita atau rencana perbaikan kita nanti di saat kita lakukan. Kalau untuk rencana uji coba kira-kira apa? Rencana uji coba kita masih akan buat, tetapi dalam waktu dekat kita hanya lakukan training camp dulu. Kita fokus ke mengenai fisik dasar pemain dulu agar sesuai fisik dasar mereka cukup baik, sehingga kita akan melakukan uji coba nanti sekitar di bulan awal Juni sebelum kita masuk di Setelah kemarin tes fisik, sebenarnya seberapa jauh level fisik yang harus dicapai pemain-pemain ini? Kalau level fisik memang kita punya standar yang menuju sampai di AFF kita harus masuk di levelnya sampai punya di angka 50 ya, dan untuk menuju ke kualifikasi Piala Asia tadi saya di 55 dan sampai di Piala Asia dia bisa rata-rata bisa sampai di level Vietnamnya di angka 60, dan sampai saat ini mereka masih rata-rata di 45 ya. Tapi ada 1-2 pemain yang sampai di 52, 55 dan itu menjadi catatan kami untuk bagaimana kita memulai kami. Coach, untuk update 7 pemain diaspora yang kemarin sempat dijabarkan, udah ada update belum Coach? Ya, saya masih tunggu dari PSSI nanti seperti apa, nanti kita akan segera update. Jadi harapan saya sih mereka bisa segera bisa bergabung dan kita bisa menilai apa ya kemampuannya, sehingga bisa menjadi bantuan buat kita nanti di Coach, ini kan katanya apa sih melatih ya pasti karena 15 ya, 16-nya dari dasar ya, masa peralihan dia dari klub atau akademi menuju ke tim nasional, itu yang menjadi masalah dan masalah dasar bermain bola yang harus kita perbaiki. Tapi saya terima kasih dengan pelatih-pelatih di SSB, di akademi maupun di klub sudah membuat mereka menjadi calon-calon pemain tim nasional. Ini kan katanya mau rencana uji coba, itu berarti gambaran seperti udah di Juni itu seperti apa? Sudah di Juni kita akan sebetulnya jadi 36 pemain yang fix yang akan kita bawa ke AFF ya, sebelum nanti kita cekkan lagi setelah mungkin bergabung di uji coba di awal Juni, karena di awal Juni uji cobanya akan kita buat seperti simulasi kita di AFF. Jadi kita main libur itu seperti simulasi di AFF, dan setelah itu baru kita melanjutkan pemain untuk Kalau secara kedisiplinan, gelombang keempat ini lebih baik juga nggak dibanding? disiplin cukup baik, semuanya baik.
Coach, untuk update persiapan Piala Asia U23 kira-kira ada kendala nggak? Apalagi kan banyak banget nih pemain yang cedera, apalagi kayak contohnya kayak Beckham Putra yang katanya cedera, itu gimana Coach? Kalau kendala sejauh ini nggak ada masalah. Awalnya ada kendala, tapi setelah ada pemberitahuan kalau kompetisi berhenti, semuanya berjalan dengan baik dan semua pemain akan bertemu dan besok kita akan bertemu. Pemain yang di luar negeri ada ketahuan nggak tanggal bergabungnya kan? Kalau nggak salah tinggal di tanggal 8, tapi kita lihat situasinya, kita nanti akan update lagi kapan mereka baru bisa. Rencana uji coba jadi coach yang di Dubai. Kita lihat setelah kemungkinan jadi. Negara mana Coach? Nah, nanti. Ada nama kejutan nggak sih coach yang dipanggil? Nggak ada sama sekali. Hampir rata-rata pemain yang pernah dipanggil. Kalau Sirius Margono berarti belum dipanggil kan? Terus seperti apa yang abroad, perizinan klub juga aman seperti itu. Ya selama ini masih berjalan ya, ada beberapa pemain yang nggak bisa dan beberapa pemain yang bisa. Siapa yang bisa di